Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi. Balik lagi di video bareng Arinis. Nah, kali ini untuk kali pertama gue bakal nyobain Vivo seri Y yang udah mendukung jaringan 5G. Seperti kita tahu ya, ciri khas daripada spek dan juga harganya seri Y yang dibawanya. Apakah lebih mending ngambil Vivo Y75 5G ini yang harusnya sih lebih terjangkau? Yaudah, langsung tonton videonya sampai akhir. Ngomongin soal 5G, saat ini tuh emang beberapa brand udah mulai rajin nih guys yang ada smartphone 5G. Meski sejatinya itu baru di beberapa kota atau wilayah aja. Di Bekasi di tempat gue itu masih 4G teman-teman. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman udah beli smartphone 5G sekarang, artinya kan investasi jangka panjang gitu loh. Dalam artian ketika 5G sudah merata, itu kita bisa langsung nikmatin tanpa harus beli ataupun gonta-ganti smartphone lagi. Tapi kalau teman-teman pikirannya ya udahlah nanti aja gitu setelah 5G-nya merata baru beli smartphone 5G, ya monggo. Jadi bagi kalian ya, pilihannya tuh kayak gimana. Nah, buat teman-teman yang beli Vivo Y75 5G ini bakal dapetin box itu seperti ini ya teman-teman. Tampak jelas banget bocoran daripada si smartphone-nya. Dan seperti biasa dalam kotak pembelian itu termasuknya yang lengkap, sudah adanya soft case juga dan pengecasan di 18 volt fast charge. So, jadi dia smartphone yang tadi gue pegang, Vivo Y75 5G. Desainnya tuh ya Vivo banget lah, dengan pemilihan warna dan finishing yang selalu nyenengin sih bagi gue ya. Vivo sendiri namanya kali ini adalah Vivo Dynamic Design. Tetap terasa ringan dengan bobot 187 gram aja dan ketebalan tuh di 8,25 mm. Jadi termasuknya yang slim ya teman-teman. Yang gue pegang dengan varian warna glowing galaxy yang cukup punya warna itu bervariasi ya saat kita pandang dari berbagai sisi. Tentu so glowing gitu sih smartphone-nya. Ya kalau mau lebih laki lagi bisa ambil varian warna Starlight Black-nya. Selain itu yang gue suka finishing itu menggunakan crystalline matte finishing. Jadi tuh aman dari debu, sidik jari dan juga gorisan tipis gitu ya. Harusnya udah aman banget. Serta diselingi pakai 2,5 di flat frame design kayak gini ya. Yang di bagian kanan itu dilengkapi dengan ultra fast side fingerprint buat keamanannya. Overall secara quality udah baik ya, ciri khas daripada Vivo lah yang selalu niat untuk urusan desain smartphone-nya. Paling yang membedakan itu ada pada bagian frame desain si kameranya ini nih ya. Itu dibuatnya nampak lebih gede gitu loh teman-teman. Nah, ngomong-ngomong, kamera itu dilengkapi dengan 3 lensa, dimana ada 50 megapiksel sebagai naik kamera, ada 2 megapiksel sebagai super bokeh dan 2 megapiksel lagi sebagai super makro. Buat mode kamera sendiri yang di bawahnya tuh dari mulai adanya super night mode dengan berbagai stylenya nih. Ada mode portrait yang udah dikasih fitur multi style portrait juga, macro lens, dual view video, resolusi besar di 50 megapiksel, hyperlapse dan slow motion. Sedangkan buat kamera depan sendiri itu dilengkapi dengan 16 megapiksel super night selfie yang emang gue sih ngerasanya hasil fotonya itu terbilangnya cantik gitu ya, meski di kondisi minim cahaya. Jadinya tetap terasa eye face beauty-nya gitu. Nice. Dan berikut untuk beberapa hasil kamera lainnya. Gue tuh ngerasa kameranya ini masih belum maksimal lah ya, kayak belum konsisten gitu. Kadang hasilnya baik, kadang sedikit pucat. Mungkin karena unit yang gue pegang ini terbilangnya baru gitu ya. Ya semoga aja kedepannya tinggal menunggu update software aja. Kalau untuk hasil foto malamnya gue suka nih guys, selagi kondisinya wajar, sebenarnya dengan defaultnya aja udah bagus ya. Dan saat diaktifin super night mode-nya, semakin berasa nggak sih menurut kalian jernihnya? Hai, lagi nyobain kamera depannya Vivo Y75 5G. Ini perekaman kamera depannya bisa di 1080 piksel. Dan ngomong-ngomong gue tuh lagi nyobain pakai menggunakan beautification-nya diaktifin. Jadi mungkin resolusinya itu jadinya dikunci di 720 piksel aja. Tapi so far untuk hasil di wajahnya mah jadinya mulus gitu ya. Oke, segitu aja tes daripada kamera depannya. Oke, kalau ini contoh perekaman mode dual view videonya. Jadi kita bisa merekam kamera belakang dan juga kamera depan secara sekaligus. Hasilnya kayak gini teman-teman. Ini sekitar jam 4:30 sore. Jadi teman-teman bisa langsung komentar aja menurut kayak. Oke, kalau ini contoh perekaman kamera belakangnya maksimal di 1080 piksel dan kita bisa zoom juga 2 kali gitu. Lagi ke 1 kali, ini nggak ada main basket, lagi sepi aja. Jadi mari aja kita cobain kalau sambil jalan bakal kayak gimana. Tuh. Memang kalau gue perhatiin di layar mah kayaknya cukup keteteran untuk bagian penyesuaian cahayanya. Oke, segitu aja tes daripada kamera belakang ya.
Nah, kenapa si Vivo Y75 5G ini udah ngedukung jaringan 5G? Karena emang seperti kita tahu, Doi sudah menggunakan SoC daripada MediaTek Dimensity 700 5G dengan fabrikasi 7 nanometer yang punya konsumsi daya tuh lebih rendah gitu teman-teman. Dan juga ada mendukung dual on 5G juga, jadi kalau kita menggunakan dual SIM bisa aktif sekaligus jaringan 5G-nya. Nanti ya, tapi kalau misalkan udah merata jaringannya. Untuk performa sendiri di atas kertas menghasilkan skor Antutu mencapai hampir 350 ribuan. Wow, nah dari sini SoC-nya tuh udah ketebak ya teman-teman, termasuknya yang powerful. Tapi rasanya bakal berat kalau misalkan patokannya cuma di CPU aja dan merem sama fitur-fitur penting lainnya. Karena seperti kita tahu ya, brand lain pun banyak yang sudah menggunakan Dimensity 700 5G ini dan harganya tuh terbilangnya lebih bersaing. Tapi yang membedakan itu pada Vivo Y75 5G ini punya beberapa fitur unggulan lainnya ya, kayak RAM 8GB plus 4GB extended RAM, fungsi RAM yang lebih besar bisa meningkatkan produktivitas dalam membuka banyak aplikasinya, dan juga buat internal memorinya tuh dikasih 128GB. Terbilangnya masih cukup ya buat sekarang ini untuk menyimpan berbagai file besar, dan juga kalaupun masih kurang masih bisa menggunakan microSD tambahan up to 1TB. Itu asik banget sih. Selain itu buat UI sendiri lebih fresh ya, sudah pakai PanTouchOS 12, didukung juga sama fitur yang ningkatin performa kayak multi turbo, ada juga ultra game mode, dan juga liquid cooling ya, yang bikin smartphone itu terasanya sih adem, nggak overheat gitu ya gue ngerasanya. Yang secara tampilan widgetnya juga lebih fresh juga, dan juga sudah berbasis Android 12. Pokoknya sudah terupdate lah. Fitur lainnya yang mungkin membedakan itu sudah dikasih NFC multifunction juga. Ini fitur yang penting banget sih. Bahkan kemarin itu saudara gue ya bela-belain upgrade smartphone-nya buat nikmatin NFC aja. Apalagi ini kan NFC multifunction juga ya, jadi nggak cuma buat ngecek ataupun top up saldo e-money, tapi kita juga bisa duplikat kartu akses ya, selagi kartunya itu mendukung ataupun mengizinkan. Nice. Terus kalau untuk bagian layarnya, layar ini pada Vivo Y75 5G ini menggunakan model waterdrop seperti ini ya teman-teman, yang ciri khas daripada seri Y lah, dengan luas itu 6,58 inch yang menurut gue tuh ukurannya cukup bongsor dan dibandingkan dengan smartphone Vivo yang sebelumnya pernah gue pegang. Terus kalau untuk panel sendiri itu IPS dengan resolusi yang sudah 1080p color full screen dan udah mendukung P3 color game mode ya, yang untuk kebutuhan scrolling sosmed, browsing, main game ataupun nonton itu udah lega banget sih pada layar 6,58 inch ini. Nah, ngomong soal nonton, paling mungkin sedikit catatan yang kurang itu di pada bagian speakernya ya. Di sini speakernya masih jomblo teman-teman. Secara ini 2022 gitu ya. Bisa lah besok ada 2 speakernya gitu. Dan buat aktivitas hariannya itu ya bakal tetap tenang sih guys, karena udah support dengan baterai besar 5000 mAh ultra safe yang udah dikombinasi dengan fitur ultra safe-nya dan prosesor hemat daya 7 nanometer MediaTek. Jadinya tuh penggunaan baterainya berasanya lebih tahan lama gitu ya. Karena ya emang ini salah satu jualannya Vivo seri Y lah ya, yang selalu ngasih baterai besar dan juga terbilangnya awet. Sedangkan untuk ngetes sendiri tuh dikasih 18 watt fast charge. Oke, jadi kesimpulannya udah ketara ya kalau Vivo Y75 5G itu jawabannya buat teman-teman yang dari kemarin tuh nungguin smartphone Vivo yang udah 5G dengan harga yang lebih terjangkau tapi punya CPU yang powerful, kameranya juga cukup kaya akan fitur, baterainya besar, dan juga ada NFC multifunction juga. Jadinya ya smartphone itu bisa jadi salah satu alternatif teman-teman ya buat nyari smartphone berjaringan 5G yang juga terjangkau. Dengan sedikit catatan tentunya yang tadi gue sebutin sebelumnya ya teman-teman. Buat teman-teman berminat boleh banget langsung aja cek linknya pada kolom deskripsi. Jadi sekian dari gue. Kalau kalian punya pendapat lain tentang Vivo Y75 5G ini boleh banget tulis di kolom komentar. Sekian dari gue, terima kasih buat kalian sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan Satya bilang see you, bye bye.